Aduh, masih kurang semangat Kak Epa. Seperti belum makan. Iya, soalnya masih pagi. Oh iya, padahal memuji Tuhan harus Semangat kita harus mempersembahkan yang terbaik buat. Tuhan. Nah, Kalau gitu kita ulangi lagi nih sapa adik-adik kita Oh di iya, rumah ya Kak kami Epa, ya. iya. Coba kita sapa sekali lagi. 1, 2, 3. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yesus memang sip. Iya, setiap harinya Tuhan Yesus itu memang sip Kak Meli. Iya. Apalagi di tengah wabah kali ini, kita anak-anak sekolah minggu tidak boleh patah semangat ya. Kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Nama Tuhan. Nah, untuk tema kita minggu ini apa sih Kak Meli? Untuk tema kita minggu ini adalah Untuk kemuliaan Allah. Nah Kak Meli, tanpa berlama-lama kita langsung aja deh bernyanyi. Kita ajak anak-anak sekolah minggu kita nyanyi. Oh iya Kak Epa, sebelum kita ibadah kita mau gerak-gerakkan badan kita dulu. Iya. Biar kita semangat Semangat. untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi We Are in the Train of Love app, tapi kita punya peraturan baru. Kita punya peraturan baru. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu didengerin baik-baik ya. Ketika guru sekolah minggunya bilang ciki, maka adik-adik sekolah minggu harus lompat ke kanan. Kanan. Nah, kalau guru sekolah minggunya bilang caka, adik-adik sekolah minggu harus lompat ke Kiri. Nah, sepertinya peraturannya sudah sangat jelas Kak Meli. Jelas, Kak. Jadi kita langsung aja bernyanyi. We are in the train of love. Nah untuk itu adik-adik sekolah minggu mari bangkit berdiri. Kita semangat memuji Tuhan. Kita bernyanyi We Are in the Train of Love. 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 We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. When I say Chaka, when I say chiki 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 chaka, when I say chaka, when I say chiki, when I say chaka 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 chaka. kita kembali chiki. angkat We are in the train of love. We are in the train of love. Woo-hoo. We are in the train of love. Woo-hoo. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. When I say chiki, when I say chaka, when I say chiki 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 chaka, when I say chaka, when I say chiki, when I say chaka 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 chiki. Oh mantap Kak Eva. Wah, udah panas nih sepertinya anak-anak Oh sekolah iya, minggu udah di panas, rumah Kak Epa. ya. Tapi kita jangan patah semangat dulu. Kita harus tetap semangat lagi ya. Soalnya tadi kan Tuhan Yesus udah ngajak kita naik kereta api nih ya kan, Ah. jalan-jalan. Nah sekarang jalan-jalannya belum selesai. Tuhan Yesus mau ngajak kita mendaki nih Kak Meli. Oh iya kita mau mendaki kemana Kak Eva? Ke gunung? Yang tinggi. tinggi. Habis itu kemana lagi? Turun ke lembah? Yang dalam. Habis itu kita mau apa lagi? Melewati Padang rumput yang terbentang. luas. Iya, karena itu anak-anak sekolah minggu jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Tetap harus bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau begitu langsung aja nih Kak Meli. Oke, Kita daki-daki gunungnya. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Tuju kanan. Di kanan kau ada. Sekarang tunjuk kirinya. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Suka. Di suka kau ada. Yo dukanya gimana? Di
nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah Kak Epa, sekarang kita mau mengucapkan titah. Iya Kak Meli, benar sekali. Soalnya minggu lalu kita udah mengucapkan titah yang pertama sampai yang kelima. Iya Kak Epa, sekarang kita mengucapkan titah ke-6 sampai titah ke-10. Jadi adik-adik di rumah sama-sama ikutin guru sekolah minggunya. Jadi kita akan mengucapkan titahnya secara bersama-sama. Langsung aja Kak Meli. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Iya. Jadi Kak Meli kita langsung aja nih nyanyi-nyanyi lagi. Kayaknya anak sekolah minggu udah gak sabar ya. Iya Kak Epa. Nah sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita itu harusnya patuh, taat, dan juga rajin bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, kalau bekerja buat Tuhan, kita harus semangat. Tidak boleh Tidak boleh menyerah, nggak tidak boleh lus-lus. sedih. Lusu-lusu juga nggak boleh Iya, Kak nggak Epa. boleh. Yuk kita angkat pujian kita, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara serta Tuhan. Kembali kita angkat lagu buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Yuk kita pikul salib. Tetap manis. Ajak yuk kita kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara serta Tuhan selalu manis. Nah, untuk itu kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebelumnya kita bernyanyi. 1 lipat tangan, 2, 3 ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman rasuli kita. 2, 3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah ya adik-adik. Untuk itu, guru-guru sekolah minggu mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, buku kebaktiannya, dan juga alat tulisnya.
Nah, karena kita mau bernyanyi nih Kak Meli, Iya. aku mau bertanya dulu deh. Biasanya anak-anak Tuhan itu, anak-anak sekolah minggu itu disebut anak apa sih? Anak-anak raja. Wah. Iya. Kalau anak raja itu berarti dia rajanya kuat ya Kak? Iya dong. Berarti dia anak seseorang yang Kuat. kuat. Nah, kalau begitu kita tunjukkan keperkasaan kita sebagai anak-anak raja. Kita bernyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Yuk semangat, kita kan anak raja nih. Anaknya orang yang kuat. Yuk semuanya bersuka cita, kita akan pujian buat Tuhan. Aku anak raja, kau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, Haleluya puji Tuhan. haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik kami semuanya. Apa kabarnya? Masih tetap semangat? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu nyanyi sedikit saja sebelum kita berdoa. Satu lipat tangan. Ingat gak lagunya? Pasti ingat dong. Oke, untuk itu kita nyanyi ya. Satu lipat tangan, 1, 2, 3, ya. Satu lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami begitu bersyukur buat segala kebaikan yang masih kami terima hingga saat ini. Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Untuk itu Bapa yang di sorga, berkuasalah Engkau di hati dan pikiran kami. Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami saat ini. Agar di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh tetap serius dan semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan buat saya ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu pada saat ini kepada anak-anak kami. Biarlah kiranya Tuhan memampukan saya dan kiranya Tuhan berproses dalam kehidupan saya saat ini. Agar apa yang saya sampaikan kiranya itulah kiranya yang menjadi kerinduan hati Tuhan kepada anak-anak kami. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak kami, kamu ambil Alkitabmu ya. Karena kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33. Sudah dibuka? Oke, kalau begitu kita akan membacanya secara bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku,
tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Begitulah bunyi firman Tuhan pada hari ini. Nah, kakak mau tanya nih sama anak-anak sekolah minggu. Apakah tadi adik-adik semuanya masih ingat tema minggu kita pada hari ini? Masih ingat gak apa temanya? Iya, benar sekali. Tema kita pada hari ini adalah untuk memuliakan Allah. Benar sekali. Nah, pasti adik-adik pasti masih bertanya-tanya dan masih kurang mengerti nih. Ada ini di antara kamu, apa sih maksudnya untuk memuliakan Allah? Dan bagaimana sih contohnya, Kak? Oke, akan kakak jelaskan. Begini dia. Untuk memuliakan Allah adalah segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dari cara kita berpikir, baik itu dari cara kita berbicara, baik itu dari cara kita melakukan sesuatu, ataupun cara kita memiliki hati ini, itu semuanya kita tujukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan dan hanya untuk menyembah namanya yang kudus. Itulah maksud dari memuliakan Allah. Nah, kakak juga akan memberikan contoh sedikit buat kamu. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Yang penting kamu bisa mengerti dan bisa langsung mempraktekkannya di kehidupan kamu. Nah, apa itu contohnya? Oke, kakak akan memberikan satu video, yaitu satu video dari kehidupan Lala. Si Lala ini memiliki kehidupan di mana dia itu adalah seorang anak yang sangat suka berbagi. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, untuk itu mari kita menyaksikannya. Ini dia videonya. Lala suka berbagi. Kakek dan nenek datang. Lala dan Raka senang sekali. Kakek dan nenek membawa banyak oleh-oleh. Nyam, semuanya makanan. Enak, enak, enak. Raka berdecap. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati oleh-oleh dari kakek dan nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu memakan semuanya, ujar nenek. Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan. Untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Nyam, lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasihkan ya. Oh iya, teman di sekolah juga kebagian dong. Lala senang sekali bisa berbagi. Anak jagoan suka berbagi. Nah, adik-adik tadi sudah melihat videonya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Nah, pasti kamu sudah mengerti nih. Nah, itulah contoh kecil dari hidup berbagi. Tadi kamu sudah melihat bagaimana seorang Lala dia bisa membagikan apa yang dimilikinya nih, yaitu makanan, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik itu tetangga, baik itu orang asing yang bekerja di luar, baik itu siapapun, dia bagikan dengan keikhlasan dan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kakak mau tanya, apakah kamu di rumah sudah melakukan itu belum? Ayo jawab. Apakah kamu di rumah sudah menerapkan hidup berbagi belum kepada orang lain? Jika masih belum, untuk itulah saat ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, termasuk kakak dan juga adik-adik sekalian. Tuhan menginginkan kita hari ini untuk belajar hidup berbagi. Iya, berbagi. Memberikan apa yang ada pada kita.
seperti itu makanan atau apapun yang bisa engkau berikan kepada orang yang membutuhkan. Baik itu yang ada di sekitarmu, baik itu tetanggamu, apalagi saudara-saudara kita yang betul-betul memerlukan pertolongan. Nah, yang kedua, Tuhan juga mengingatkan kita untuk hidup berkecukupan atau hidup bersyukur. Nah, kakak lihat nih ya, kalau adik-adik kecil, apalagi adik-adik kami di rumah ini, masih ada loh kalau yang makan, yang minum itu sering sekali menyisakan banyak makanan, sering kali membuang-buang makanan. Apakah itu boleh? Jawabannya tidak ya sayang, karena Tuhan sangat kecewa jika kita menyia-nyiakan ataupun membuang apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk itulah mulai hari ini adik-adik belajar untuk mencukupkan diri, menghargai apa yang kita punya. Oke? Nah, jadi hari ini kita belajar ya. Yang pertama tadi apa? Hidup berbagi. Dan yang kedua, hidup bersyukur atau hidup berkecukupan. Sudah mengerti sayang? Oke, untuk itu kakak harapkan supaya kamu bisa melakukannya di rumah. Amin. Amin anak-anakku. Yo. Oke, sebelum kakak menutup firman Tuhan ini dengan doa, kita bernyanyi dulu. Masih ingat ini adik-adik semuanya? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Ayo kita berdoa ya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini anak-anak kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang maha baik, peganglah kehidupan anak-anak kami ini. Tuhan yang ambil alih di dalam setiap pikiran dan hati mereka. Agar Tuhan firman-Mu pada hari ini boleh anak-anak kami terima dengan baik dan mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka Tuhan dalam menggunakan hidup mereka hanya untuk memuliakan Tuhan. Bapa yang maha baik, berikan juga hati anak-anak kami ini semangat dalam memulai dan menjalani setiap harinya. Agar mereka Tuhan selalu bersemangat di dalam Engkau. Bapa yang di surga, Engkau berkati Tuhan kehidupan anak-anak kami ini sepanjang minggu, beserta dengan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dan juga mengiringi kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Allah Bapa yang maha baik. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan bernyanyi lagi Kak Meli. Nah, aku mau nanya dulu Kak Meli, Apa, Kak Meli. Kalau misalnya kita jadi anak-anak Tuhan, apa aja sih keuntungan yang kita dapatin? Oh banyak Kak Epa. Pertamanya kita disayang Tuhan. Wow, ada Kita lagi? diberikan Tuhan bisa makan, bisa minum, bisa main-main. Semuanya karena kita disayang Tuhan. Wah, berarti sama dong sama lagu yang akan kita nyanyikan. Iya betul Kak Epa. Berarti langsung aja deh kita nyanyi Kak Meli. Disayang Tuhan. Semuanya anak-anak sekolah minggu yang pengen disayang Tuhan, nyanyi semangat ya. Sayang-sayang, disayang. Sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, disayang. Sayang-sayang, disayang, Yo aku disayang Tuhan nih. disayang Tuhan. Yang mau diangkat jadi Tuhan. Anak Tuhan. Diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yo nyanyi glory. Glory, glory, glory,
kita naikkan doa syafaat kita, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkat-Mu yang kami terima Tuhan berupa kesehatan dan umur yang panjang. Pada pagi yang berbahagia ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah kami terima. Bapa kami yang sangat baik, pada hari ini kami ingin menaikkan doa kami terkhusus buat seluruh adik-adik kami yang pada saat ini beraktivitas di rumah, baik belajar maupun ibadah. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka. Meskipun kami tidak dapat saling bertemu bertatap muka Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan melunturkan semangat mereka. Beri mereka hikmat dan pengajaran yang baik Tuhan di saat mereka harus belajar dari sekolah secara online. Biarlah Tuhan mereka dapat mengerti apa yang disampaikan gurunya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami, ibu bapak kami. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran mendidik serta mencari rezeki buat membesarkan kami anak-anaknya. Dan ajarlah kami agar kami menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat seluruh tim kakak-kakak guru sekolah minggu. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memperkapi kakak-kakak sekolah minggu agar boleh Tuhan mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan ibadah virtual dengan penuh sukacita Bapa. Biarlah semuanya yang dilakukan kakak-kakak guru sekolah minggu semata-mata untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Allah kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa Tuhan, terkhusus buat persiapan ujian adik-adik kami, yaitu ujian tengah semester. Tuhanlah yang memberikan kepada mereka semangat dari hari ke hari. Jangan kiranya Tuhan turunkan semangat mereka, sebab dalam keterbatasan ini, biarlah Tuhan mereka boleh mendapatkan hasil yang baik dengan kerja keras, dengan usaha yang Tuhan berkati. Bapa kami yang di surga, kami adalah anak-anak-Mu yang pendosa Tuhan. Kami sering lalai akan setiap tingkah laku kami yang kami lakukan setiap hari. Ampunkanlah kami Tuhan, ajar kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya Engkaulah Tuhan yang selalu mengingatkan kami, agar kami tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada teman kami, terlebih kepada orang tua kami, apalagi di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa, kami memohon kepadamu Tuhan, dengan wabah yang sedang merebak di seluruh dunia ini. Tuhan, jika Tuhan mengatakan ini akan hilang, maka semuanya itu dapat terjadi. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti akan nyata. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami naikkan Tuhan kepadamu, terimalah doa ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh Kak Meli, kita udah ada di penghujung ibadah kita nih Kak Meli. Iya Kak Epa, kita mau mengakhiri ibadah kita ternyata. Tapi Kak Epa tadi kan kita udah seru-seruan bareng ya. Iya. Kita udah mendengarkan firman Tuhan. Udah nyanyi tadi sambil loncat-loncat Betul loh Kak Epa, Meli kita ya. juga udah mengucapkan hukum Taurat. Pokoknya kita udah senang-senang lah. Iya, untuk betul, hari Kak ini Epa. ya, sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi jangan khawatir adik-adik sekolah minggu, karena minggu depan kita akan berjumpa kembali Betul Kak dengan Epa. semangat pagi yang lebih luar biasa lagi ya. Nah tapi untuk minggu depan nih Kak Meli, kita mulai ibadahnya jam berapa? Nah, untuk minggu depan, kalau minggu kemarin kita mulai jam 8.15, kalau minggu ini kita mulainya jam 7.15. Jadi adik-adik sekolah minggu harus bangun lebih awal lagi ya. Bilang sama papa mamanya biar dibangunin pagi-pagi supaya nggak ketinggalan untuk ibadah. Iya juga Kak Epa, kalau mau ibadah kita makan dulu ya, Iya, mandi makan dulu. mandi dulu. Biar lebih semangat. Iya. Kalau gitu kita mau ke lagu yang terakhir nih Kak Meli. Kita harus lebih semangat lagi berarti Oke, karena Kak lagu Eva. terakhir. Nah tadi Tuhan Yesus udah ajak kita untuk naik kereta api di awal. Terus kita mendaki, menuruni lembah Iya. ya kan. Nah sekarang Tuhan Yesus ingin mengajak kita ke perjalanan terakhir kita. Iya Kak Epa. Tuhan Yesus ingin mengajak kita berlayar. Wah, berlayar. Berlayar. Iya. Jadi anak-anak sekolah minggu disiapkan dulu perahunya. Ya, siapkan perahunya. Kemudian apalagi Kak Meli? Nah, kalau udah ada perahu, siapkan
dayung. Dayung. Dan yang gak kalah penting adalah sukacita. Supaya nanti dayungnya jangan lemas. Nanti gak sampai-sampai. Iya, karena ini berlayar dengan Tuhan Yesus. Iya. Nah langsung aja kita bernyanyi. Berlayar dengan Yesus. Yuk siapkan perahunya Kak Epa. Jangan lupa dayungnya ya. Betul. Yuk kita mau berlayar dengan Tuhan Yesus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Yuk dayung. Dayung, Sekali lagi. dayung. Lebih cepat. Dayung, dayung, dayung. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai Yuk sediakan dayung, kita mendayung ke kiri. dayung, dayung, dayung. Lebih cepat. Dayung, dayung, dayung. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Yuk sampai ke tujuan. Sampai ke tujuan. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan ya. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan yang kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita sama-sama mengangkat pujian. Bapa, terima kasih. Shalom. Selamat